Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Prilia Rajak dari kelas Akuntansi B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan balance scorecard pada PT Pegadaian Persero UPS Kabila. Visi UPS Kabila menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Selanjutnya ada misi UPS Kabila. Yang pertama, memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultramikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder. Dan yang terakhir, yaitu memberikan service excellence dengan fokus nasabah. Selanjutnya, nilai-nilai pada UPS Kabila. Yang pertama, nilai moral tinggi, yaitu jujur dan berpikir positif. Lalu ada terampil, yaitu kompeten di bidang tugasnya. Selanjutnya ada adil layanan, yaitu empatik, pekah dan cepat tanggap. Lalu ada inovatif, yaitu berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif. Lalu yang terakhir ada nuansa citra, yaitu bangga sebagai insan pegadaian. Selanjutnya yaitu tujuan dan sasaran UPS Kabila. Tujuannya memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit atau pembiayaan berbasis gadai dan fidusia. Dan sasarannya yang pertama yaitu memberikan kemudahan bagi pelanggannya dalam hal mengakses pegadaian dengan berbagai inovasi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan nyaman bagi nasabah. Yang ketiga, nasabah puas dengan apa yang diinginkan sehingga akan mempengaruhi kenaikan laba. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan atau aturan dari PT Pegadaian Persero UPS Kabila. Baik, selanjutnya yaitu matriks balance scorecard UPS Kabila. Perspektifnya yang pertama ada perspektif keuangan, peta strateginya kenaikan laba, sasaran strategi, peningkatan NPM, ROE dan ROA, indikator kinerja, pengembalian modal, target 2022 senilai 1,6 triliun, action plan, meminimalkan biaya, dan memperbanyak USL dan omset. Realisasi senilai 1,9 triliun dan bobot 40%. Untuk mengetahui skor realisasi yaitu 1,9 triliun dibagi dengan 1,6 triliun. Hasilnya dikali dengan bobot yaitu 40%. Lalu skor sama dengan 47,11%. Yang kedua, perspektif pelanggan. Peta strateginya nasabah puas, sasaran strategi pelayanan yang baik, indikator kinerja, tingkat kepuasan pelanggan, target 2022 yaitu 100%, action plan-nya canvassing, realisasi 80%, bobot 30%. Skornya 24. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis digital. Peta strateginya fasilitas memadai. Sasaran strategi yang pertama proses inovasi, yang kedua proses operasi. Indikator kinerjanya yang pertama, kenyamanan ruang dan suasana aman. Yang kedua, efisien waktu pelayanan. Targetnya 100%. Action plan-nya penambahan fasilitas kantor dan implementasi. Realisasi 60% dan juga 80%. Bobot
9 dan 11%. Skornya yaitu 5,4% dan 8,8%. Yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Peta strateginya kepuasan karyawan, sasaran strateginya pelatihan karyawan, indikator kinerja, yang pertama lingkungan kerja yang positif, yang kedua melaksanakan pelatihan sesuai kriteria masing-masing jabatan. Targetnya 100% dan 100%. Action plan, yang pertama optimalisasi, yang kedua menjaga loyalitas. Realisasinya 100% dan 60%. Bobotnya 7% dan 3%. Kemudian skornya 7 dan 1,8. Skornya yaitu 94,11%. Baik, selanjutnya adalah dashboard. Nah, seperti yang kita lihat di dashboard terdapat warna merah, kuning, dan hijau, di mana warna merah itu skornya dari 0% sampai dengan 50%, yang kuning 50% sampai dengan 75%, dan yang hijau 75% sampai dengan 100%. Di matriks, kami mendapatkan skor 94,11%. Jadi 94,11% termasuk di warna hijau, karena warna hijau skornya adalah 75% sampai dengan 100%. Berdasarkan perolehan nilai sebagaimana terlihat pada dashboard di atas, rata-rata presentase menunjukkan pada skala yang tinggi atau bisa dikatakan dalam kondisi baik. Tetapi ada beberapa aspek yang baiknya ditingkatkan, seperti pada perspektif proses bisnis digital dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Agar perspektif yang rendah dapat menjadi perspektif yang tinggi, pastikan target kinerja yang ditetapkan adalah realistis dan dapat dicapai dalam konteks. Jangan menetapkan target yang terlalu ambisius atau tidak mungkin dicapai. Selanjutnya, Action Plan UPS Kabila. Nama kegiatan yang pertama meminimalkan biaya, yang kedua memperbanyak OSL dan omset, yang ketiga canvassing, yang keempat penambahan fasilitas kantor, yang kelima implementasi, yang keenam optimalisasi, dan yang ketujuh menjaga loyalitas. Lalu triwulan 1, 2, dan 3 dan 4 ditaruh XX karena triwulan merupakan data rahasia perusahaan. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan UPS Kabila. Yang pertama, perlu memberikan layanan jasa yang profesional dengan mengedepankan kualitas layanan sesuai harapan pelanggan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu perlu meningkatkan komitmen pemimpin agar dapat meningkatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.